Kasih setia Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudari. Amin. Horas jalan selamat pagi tu sudah ruas di Tuhata, hasian di debata. Firman Tuhan pagi ini tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu, janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa firman ini? Karena begini saudara-saudara. Ketika kita bertanya, siapakah orang yang pertama kita harapkan menjadi motivator? Apakah kita harus memanggil motivator ulung supaya kita bisa dimotivasi? Jika tidak, lalu siapa orang yang bisa kita harapkan memotivasi kita? Orang pertama yang bisa kita harapkan memotivasi kita adalah orang yang mengasihi kita. Orang yang kita kasihi, kita sayangi, dan yang kita cintai. Itu yang pertama. Orang yang kita kasihi, sayangi, dan cintai. Mereka lah yang pertama sekali kita harapkan selalu ada di setiap saat. Memberikan doa, memberikan dukungan spirit, memberikan motivasi. Supaya kita tetap semangat. Supaya kita tidak menjadi ragu, menjadi tetap kuat, tegar, dan percaya. Yang kedua adalah orang-orang sekitar kita. Yaitu artinya teman, sahabat, nah di situ. Ya. Saudara-saudara, mari kita lihat siapakah oknum yang diharapkan di sini. Umat yang dikasihi Tuhan Allah. Kita tahu Salomo itu adalah seorang anak yang memiliki ayah luar biasa. Seorang ayah yang hidupnya berkenan pada Tuhan. Yang hidupnya itu dekat pada Tuhan. Yang hidupnya itu selalu mengandalkan Tuhan. Jadi Salomo ini memang anak yang luar biasa. Dari Salomo juga kita bisa melihat bagaimana Salomo menjelaskan betapa luar biasanya ayahnya itu. Dari ayahnya dia mengenal siapa itu Tuhan. Dan dari ayahnya juga dia bisa memahami bagaimana Tuhan Allah itu bekerja pada ayahnya. Artinya di dalam dirinya ayahnya itu. Bagaimana kuasa Tuhan itu. Bagaimana Tuhan Allah itu senantiasa memberkati, menyertai ayahnya melakukan banyak hal. Ketika Salomo harus menggantikan ayahnya di masa mudanya itu menjadi pekerjaan yang luar biasa beratnya. Itu menjadi pekerjaan yang luar biasa besarnya. Seorang yang masih muda harus menerima tampuk kepemimpinan. Dan itu dia lakukan bukan untuk kepentingan dirinya. Tetapi itu dia lakukan untuk kemuliaan Tuhan Allah. Bukan untuk ambisinya. Bukan untuk kelompoknya. Sekali lagi, untuk Tuhan Allah. Karena dia percaya apa yang diberikan padanya itu berasal dari Tuhan Allah. Dia melakukan itu dengan pertama sekali hati yang takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua saudara-saudara, ternyata dia tidak hanya menerima tampuk kepemimpinan. Tetapi dia juga menerima tugas yang luar biasa beratnya. Yang bahkan ayahnya itu tidak bisa melakukannya.
Karena Tuhan tidak berkenan ayahnya yang melakukannya. Membangun bait kudus, bait Allah bagi Tuhan Allah. Dan di sini persoalan itu bukan persoalan ada batu, ada semen, bukan ada pekerja. Oh tidak, bukan persoalan tidak di situ. Tetapi persoalannya adalah berkenan bagi Tuhan. Di sini, ya. Jadi membangun bait Allah itu tidak sekedar berbicara tentang materi. Membangun bait Allah itu tidak sekedar berbicara tentang pekerja. Membangun bait Allah itu tidak sekedar berbicara tentang bangunan. Tetapi membangun bait Allah itu adalah berbicara tentang perkenanan Tuhan Allah. Di sini Salomo adalah orang yang diperkenankan Tuhan Allah membangun bait Allah. Yang tentunya sebagai seorang yang masih muda melanjutkan pekerjaan di mana pendahulu saya kok tidak bisa ya. Itu menjadi adalah tekanan yang luar biasa. Tetapi mari kita lihat bagaimana seorang yang mengasihi dia memberikan kepadanya motivasi luar biasa, yakni Daud. Daud tidak ingin anaknya mewariskan aura negatif dari dirinya. Ini seorang didikan ayah yang luar biasa. Daud tidak menginginkan anaknya menjadikan kegagalan ayahnya itu menjadi monster, menjadi kengerian yang bisa menghambat langkahnya. Tidak. Tetapi bagaimana Daud meletakkan, mendudukkan anaknya itu pada rencana Tuhan Allah. Dia membawa anaknya ke dalam genggaman Tuhan Allah. Supaya anak itu berangkat dari situ. Tidak berangkat dari diri ayahnya. Tidak lagi. Tidak berbicara tentang kegagalan lagi. Tidak berbicara tentang kekurangan lagi. Tidak berbicara tentang ketidakmampuan lagi. Tetapi berbicara tentang yang memberikan perintah. Berbicara tentang yang memiliki kehendak. Yakni Tuhan Allah. Oleh sebab itu mari kita lihat. Ketika kita memulai sebuah pekerjaan yang luar biasa. Itu tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Dan itu dipercayakan kepada kita. Mari. Pertama sekali. Posisikan dirimu pada dia yang memperkenankan kita melakukannya. Di sini pertama sekali. Ya, posisikan supaya dia benar-benar, yaitu Tuhan Allah. Benar-benar saudara-saudara. Kita dibimbing, dituntun dengan penuh Roh Kudus. Kita akan memiliki pengetahuan dari Tuhan yang tidak dimiliki oleh orang banyak. Dan percayalah, di dalam Tuhan Allah tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Segala sesuatunya bisa kita lakukan. Mau apa kita kerjakan, bila Tuhan berkenan, pasti bisa. Tidak ada keraguan, tidak ada kekhawatiran. Sebab Tuhan Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Sebab Tuhan adalah Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Benar, Allah yang Maha Tahu. Dan Tuhan Allah sebagai sumber berkat kita, Dia akan memberkati kita. Dan Tuhan Allah sebagai sumber pengetahuan, Dia akan memberikan pengetahuan yang kita perlukan di dalam melakukan pekerjaan, di dalam melakukan studi kita. Percayalah dan yakinlah segala sesuatunya di dalam Tuhan. Kita pasti bisa. Semangat. Amin. Terima kasih Bapak atas segala firman-Mu. Banyak pekerjaan besar yang harus kami lakukan. Tapi kami percaya ketika pekerjaan itu Tuhan perkenankan untuk kami lakukan. Kami percaya kami pasti mampu, kami pasti bisa. Dan kami harus bersama-sama dengan Tuhan untuk melakukan pekerjaan itu. Untuk melakukan pelayanan itu. Sebab Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Bapa yang baik, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami. Supaya kami tetap menjadi umat-Mu yang kudus. Hanya mengandalkan kasih setelah Bapa dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa, memuji dan mengucap syukur. Serta memohon kepadamu. Bapa, kehendak-Mu jadilah. Amin. Horas.